Earth and shadow restlessly hold, labor's waiting in silent hope for the promise it longs to know what heaven holds. Then the angels in holy haste lift their anthem, your Savior lays in a manger in humble form. Your King is born. Hail the Prince of Heaven comes, angels choir sound the call for this baby wrapped in a cloth, the incarnate Word of God, all the kingdom and His power resting now with this child, Prince of Heaven, Jesus, hope of the world. This means mercy in fullest form, loving kindness forevermore. Son of David and Son of God, He is Christ the Lord. Hail the Prince of Heaven come, angels choir sound the call for this baby wrapped in a cloth, the incarnate Word of God, all the kingdom and His power resting now with this child, Prince of Heaven, Jesus, hope of the world. King of glory, we gladly greet, born in wonder and majesty, forever worthy, the earth will sing. Oh, Prince of Heaven, we worship Thee. King of glory, we gladly greet, born in wonder and a majesty, forever worthy, the earth will sing. Oh, Prince of Heaven, we worship Thee. We can know Him, this Prince of Peace, in light and mercy, confess our sin, lay our burdens at Jesus' feet, and with gladness sing.
Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memasuki renungan tengah minggu pada saat ini. Saudara, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Desember, bulan terakhir daripada tahun 2021. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita untuk bulan Desember ini adalah mengenai Natal. Ya, mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dan kita mau belajar kebenaran daripada firman Tuhan, yuk mari kita sama-sama berdoa dulu supaya Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua dan boleh mengurapi kita supaya kita boleh mengerti apa isi daripada renungan pada malam hari ini. Dan sungguh-sungguh kita mau merenungkan sungguh-sungguh firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami telah melalui 11 bulan dalam tahun 2021 ini. Kami tahu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang senantiasa memimpin dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan pimpinan daripada Roh Kudus untuk kami semua yang Engkau telah berikan melalui Bapa di dalam surga karena kasih-Nya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Malam ini kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Biar Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami supaya kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita dalam bulan Desember ini daripada Gereja Assembly Church ini yaitu mengenai Natal. Ya, biasanya mengenai Natal kita senantiasa menghubungkan dengan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Yes, itu adalah suatu kebenaran yang kita inikan. Tapi malam ini kita mau melihat suatu kebenaran yang lain yang kita dapat temui di dalam kitab Markus. Ya, sebelumnya mari saudara kita tahu bahwa mengenai Natal biasanya kita mendengar cerita tentang Maria, Yusuf, Majus, Gembala, dan ahli-ahli Taurat, dan juga Herodes, ya, raja yang mengetahui adanya kelahiran Yesus, dia menjadi murka, saudara. Dan juga Natal ini, ya, kelahiran Yesus ini adalah suatu nubuatan-nubuatan yang digenapi daripada nabi-nabi. Saudara, mari untuk malam ini kita mau merenungkan yang terdapat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya waktu membaca ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya sampaikan kepada saudara apa yang menjadi kebenaran daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita baca bersama-sama Markus pasal 1 ayat 1. Di sini dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, ini adalah permulaan Injil daripada permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Saudara, permulaan daripada Injil. Apa itu Injil? Kita tahu Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik, berita yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, daripada Natal ini adalah permulaan daripada Injil tentang Yesus Kristus. Saudara, berita tentang kerajaan Allah dan kebenaran dan keselamatannya atas dasar firman Tuhan, iman kepada Yesus Kristus. Saudara, saya ulangi lagi, berita tentang kerajaan Allah dan kebenarannya atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Haleluya, kabar baik tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Awal daripada keselamatan yang Tuhan berikan, berita yang luar biasa, yang istimewa, kabar baik yang kita dapat terima, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Natal ini kita coba merenungkan adalah permulaan daripada kabar baik.
permulaan daripada Injil tentang Yesus Kristus. Saudara, banyak orang tidak mempercayai akan Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang tidak mempercayai dan mengatakan, bukan Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang Yahudi yang ortodok, mereka masih mempercayai bahwa mereka masih menantikan seorang raja. Sebab itu Tuhan, saudara, kita melihat kebenaran daripada firman Tuhan, di mana kita tahu di dalam Natal ini hal yang utama, tokoh yang utama yaitu Maria dan Yusuf. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Lukas yang pasal 1, ya, bagaimana malaikat datang kepada Maria, memberikan suatu berita yang mengejutkan bagi Maria. Saudara yang kekasih, di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 31 mengatakan demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Haleluya. Saudara, malaikat datang kepada Maria. Dia katakan, Salam, bahwa engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dan engkau namai dia Yesus. Saudara, sudah pasti kebenaran daripada firman Tuhan ini, bahwa di sini kita melihat bahwa malaikat datang memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada Maria, bahwa engkau akan mengandung. Karena kalau saudara baca selanjutnya di dalam Lukas pasal 1 ini, bahwa dia yang akan menyelamatkan. Dialah menjadi raja daripada bangsa Yahudi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria masih bertundangan dengan Yusuf. Dia belum berkeluarga, belum menikah, belum mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih, betapa kagetnya Maria mendengar ini. Mereka belum berhubungan badan, mereka hanya bertundangan. Betapa aibnya berita ini sebenarnya. Apa yang harus ditanggung oleh Maria. Saudara, berita yang menyenangkan karena Maria akan melahirkan seorang juru selamat, tetapi secara adat istiadat daripada Yahudi, ini adalah aib yang besar. Kalau ketahuan ke masyarakat, dia akan menjadi korban daripada penganiayaan oleh orang-orang imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Saudara, betapa besarnya tanggung jawab, betapa besarnya beban yang harus ditanggung. Apalagi dia belum bertemu dengan Yusuf. Sudah pasti Yusuf akan meninggalkan dia dengan keadaan ini. Tetapi rencana Tuhan untuk kabar baik, Injil, keselamatan ini, Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan daripada Yusuf. Saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang pertama ayat 21, ini malaikat datang dalam mimpi kepada Yusuf, dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ayat 23 yang mengatakan Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, Yusuf kalau mendengar bahwa Maria sudah hamil, dia akan meninggalkan dia. Di sini kita melihat bahwa benar Yusuf akan meninggalkan Maria karena dengan secara diam-diam akan pergi. Tetapi dalam mimpi Yusuf kedatangan malaikat dan memberitahukan bahwa Maria mengandung bukan karena sesuatu, tetapi karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kandungan daripada Maria ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam hal ini kita melihat Yusuf dan Maria merasa khawatir akan berita ini. Saudara yang kekasih, demikianlah kita. Saudara, hidup kita ini adalah hidup yang sangat singkat sekali. Hidup yang penuh dengan segala gejolak. Tahun 2021 kita lalui selama 11 bulan.
Kita merasakan bagaimana lockdown untuk Sydney dan seluruh dunia. Manusia dikhawatirkan dengan keadaan COVID-19 ini. Dengan berbagai macam variasi sampai saat ini. Kekhawatiran itu pasti ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Maria khawatir. Yusuf khawatir. Dan kita juga merasa khawatir. Menjelang Natal ini apa yang akan kita lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin saudara berpikir untuk hadiah-hadiah dan sebagainya. Tapi malam ini saya mau katakan kepada saudara. Tanggalkan kekhawatiran saudara. Karena Tuhan menyertai Immanuel. Dia akan menyertai kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus mau datang. Permulaan kabar baik. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Tadi kita baca di dalam Markus 1 ayat yang ke-1. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam Lukas pasal yang ke-22 sampai yang ke-34. Kalau saudara baca tentang kekhawatiran. Di dalam ayat 12, pasal 12 ayat 22b mengatakan apa? Janganlah, maka Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Haleluya. Berita Injil pada malam hari ini kepada saudara. Yesus Kristus katakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, mana yang lebih penting? Mana yang saudara anggap lebih penting dalam kehidupan ini? Makan, pakaian, atau kehidupan saudara? Malam ini Tuhan Yesus katakan, hancurkan kekhawatiran saudara. Hancurkan segala kekhawatiran yang saudara hadapi. Mengenai COVID-19, serahkan kepada Tuhan. Dan berjalan sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan menjalani prokes kesehatan ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kekhawatiran ini selalu menghimpit kehidupan manusia. Kalau saudara hitung dari Januari sampai dengan akhir daripada November ini. Berapa banyak kekhawatiran yang saudara sudah hadapi. Tapi malam ini ada suatu berita Injil kepada saudara tentang Yesus Kristus. Jangan khawatir. Kelahiran Yesus Kristus adalah permulaan daripada Injil tentang Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca selanjutnya di dalam Lukas pasal 12 ini. Di dalam ayat 28 mengatakan apa? Jadi jika rumput di ladang yang hari dan besok dibuang dalam api. Demikian didandanin Allah. Terlebih lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Saudara. Ayat 28 mengatakan apa? Rumput lalang dibenahi mempunyai bunga yang begitu indah. Diberikan dandanan yang luar biasa. Walaupun besok dia akan mati dan dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi Tuhan memberikan yang baik buat rumput ini. Apalagi kita, saudara. Manusia yang diciptakan dengan tangannya sendiri dari tanah liat. Dia pasti akan mendandani saudara. Dia pasti akan memberikan kehidupan bagi saudara. Sebab itu saya katakan jangan khawatir. Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 22b ini. Jangan khawatir akan hidupmu. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dialah Allah kita yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kekhawatiran daripada Maria, kekhawatiran daripada Yusuf, semuanya dibereskan oleh malaikat-malaikat kepada dua belah pihak. Dan semuanya berjalan. Dan kita bisa merasakan bagaimana kelahiran dan bisa merayakan tiap-tiap tahun kelahiran daripada Tuhan. Saudara, sebab itu saudara, mari serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia. Dan yang lebih utama saudara, biasanya kekhawatiran kita tidak didasarkan segala sesuatu. Sebab itu di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-31 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara, ada lebih lagi kalau saudara baca Matius pasal 6 ayat 33, suatu ayat yang luar biasa. Di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan kepada saudara. Apalagi yang saudara akan khawatirkan. Saudara, cari dulu Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Coba saudara pikirkan dari Januari sampai dengan November ini. Selama saudara mengerjakan sesuatu, apakah saudara mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan saudara? Di dalam setiap pelayanan saudara, apakah saudara mengandalkan kepada Tuhan? Menomorsatukan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, biasanya kita selalu memakai pikiran kita, selalu memakai kepintaran kita, selalu memakai kekayaan kita untuk melakukan segala sesuatu. Karena saya pikir saya bisa melakukannya segala sesuatu. Saudara, malam ini kekhawatiran apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepada saudara. Saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini kabar baik. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus dengan atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, mari. Akhir zaman ini orang senantiasa khawatir akan Tuhan. Khawatir akan kehidupannya. Khawatir akan segala sesuatunya. Tapi malam ini, mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepada saudara. Saudara, sebagai kita merenungkan pada malam hari ini, mari kita buka sama-sama saudara di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang kelima. Di sini dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat karena kasih karunia dalam Yesus Kristus. Apa yang engkau telah dengar padaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajarkan orang lain. Ikutlah menderita dalam prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Karena seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, haleluya. Biar kita mau mengikuti komandan kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Kita mau mempercayai komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Kabar yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Biar kita mau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan ini. Karena dunia ini sudah mendekati pada akhir daripada kehidupan ini, saudara. Sebab itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak itu saudara,
masa-masa akhir zaman ini. Coba kita renungkan sungguh-sungguh ayat ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ke 5. Akan datang masa susah, saudara. Dunia ini tidak akan lebih baik. Dunia ini tidak akan lebih menyenangkan kepada saudara. Sekarang saudara mau menggantungkan apa? Karena dunia ini, manusia ini lebih mencintai diri saudara. Lebih mencintai dirinya. Menjadi hamba uang. Saudara, saya mengenal teman daripada istri saya. Dia bekerja bersama-sama istri saya. Kerjanya luar biasa, saudara. Tadinya sama-sama di satu bagian. Tapi dia masih ada waktu. Dia pergunakan waktunya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dia bekerja dari Senin sampai kepada Senin kembali. Dengan 2 shift. Memang uangnya banyak. Dia katakan kepada istri saya, dapatnya banyak loh, duitnya banyak. Lalu istri saya bilang, kamu percuma. Kamu ini menjadi hamba uang, mengejar uang semuanya. Uang. Sehingga apa? Tidak ada kehidupan. Kerja. Saudara, inilah akhir zaman. Manusia mencintai dirinya sendiri. Hamba uang. Mereka membual. Mereka menyombongkan diri. Menjadi penfitnah. Saudara coba renungkan sungguh-sungguh. Bagaimana kehidupan saudara sebelum saudara mengakhiri tahun 2021 ini. Desember tinggal 1 bulan lagi. Coba saudara perhatikan. Apakah saudara mencintai dirimu sendiri? Pergunakan waktu saudara yang singkat ini. Kalau saudara melihat, ya umur saya tahulah udah umur 70 tahun. Berapa lama sih sebenarnya kita ini yang hidup? Selama 70 tahun kita ini hidup adalah selama 25.585 hari. Cuman 25.585 hari. Dalam 25.585 hari ini itu hanya terjadi dalam 614.040 jam. Saudara, singkat sekali. Sehari 24 jam kita lalui begitu. Sehari kita lalui begitu. Setahun kita lalui selama 12 bulan. Saudara, pergunakan waktu. Jangan khawatir akan hal saudara. Jangan menjadi hamba uang. Di sini Rasul Paulus menasihatkan Timoti untuk sungguh-sungguh memperhatikan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Saudara, waktu ini singkat. Malam ini ada kabar baik. Injil, permulaan Injil keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir, Yesus katakan. Karena apa, saudara? Yesus dalam kehidupannya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 23 mengatakan, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Yang mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Haleluya. Tuhan sungguh baik. Dia melenyapkan segala penyakit. Kalau kita mengandalkan Dia, menomorsatukan Dia di dalam kehidupan Dia, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Saudara jangan khawatir mengenai kehidupan, mengenai pekerjaan saudara, mengenai mungkin saudara akan mencari rumah, saudara memerlukan rumah yang lebih baik. Serahkan kepada, cari dulu kerajaan Allah. Cari dan cari. Menomorsatukan Tuhan. Maka segala kekhawatiran saudara akan hilang. Mari saudara, mari. Biarlah Injil Tuhan Yesus daripada Natal ini. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh merasakan. Renungkan sungguh-sungguh. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Biar saudara
boleh mendapatkan kehidupan yang luar biasa dalam memasuki Natal ini, dan saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Engkau yang menolong kepada kami. Engkau yang memberikan damai sejahtera. Engkau yang memberikan kecukupan bagi kami. Engkau yang memberikan kepada kami, Tuhan, melenyapkan segala penyakit, memberikan dan kelemahan di antara bangsa-bangsa ini. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala percaya. Sebab itu Tuhan, biar malam ini kami boleh sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan kabar baik tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada malam ini kepada Engkau. Biar Engkau menjamah setiap hati daripada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan memberkati kepada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati.